فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ada jin yang kepalanya mirip pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Quran surat Saffat surat 37 ayat 64-65. Ya, kepalanya mirip pohon zakum. Sesungguhnya dia, yaitu pohon zakum, adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Quran surat Saffat. Ya. Kemudian memiliki tanduk. Tanduk ini keluar di 2 waktu. Tanduk ini keluar di 2 waktu. Setan ini ketika keluar tanduk, tahu nggak ibu, bapak? Saatnya kekuatan mereka, energi mereka itu sedang tinggi-tingginya. Dan di waktu tanduk setan sedang keluar, jangan coba-coba kita keluar. Maghrib, menjelang maghrib, ya. Kemudian menjelang matahari terbit. Menjelang maghrib 1, kemudian lewat maghrib sedikit. Ya, jangan keluar. Perintah Nabi apa? Kumpulkan keluarga kamu masuk rumah. Bawa anak-anak masuk rumah. Tutup pintu, tutup jendela sambil bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, masuk rumah. Ya. Di dalam rumah berzikirlah. Nah, kalau mau ke masjid, ya adalah sesuatu yang diperintahkan buat laki-laki, ya. Biarkan yang lain di rumah. Kalau sekarang kan coba lihat. Malah menjelang maghrib kebanyakan ayah-ayah bawa anaknya keluar, emak-emak bawa anaknya keluar menjelang maghrib. Padahal itu waktu yang dilarang kita untuk keluar. Akhirnya banyak anak yang kena gangguan. Kenapa nih anak malas betul disuruh ngaji, melawan sama orang tuanya, emosinya tidak terkendali. Anaknya udah dimasukin oleh setan. Saya pernah bapak ibu, ketika tim saya meruqyah, ada satu anak yang emaknya saja sudah dipacarikannya. Tahu pacarikan nggak? Dimaki dengan kata-kata kotor. Anjing kau. Maaf ya. Tahu nggak anjing kau? Ya anjing loh. Emaknya dianjingi. Padahal dia kecil. Kasih guys. Jadi 2 waktu itu jangan keluyuran. Itu adalah waktu syaitan sangat kuat-kuatnya. Dan mereka sedang menyebar. Nyari mangsa. Ada anak, orang tuanya nelfon saya, Pak Ustadz, anak saya asal malam dia nangis terus, asal malam dia nangis terus, rewel. Maka saya katakan, Pak Haji, apakah waktu maghrib pintu rumahnya terbuka lebar enggak? Jendelanya terbuka lebar enggak? Iya, selalu gitu katanya. Nah, saya katakan, coba robah. Tutup semua pintunya, jendelanya, ya, bacakan bismillah Allahu Akbar atau bismillahirrahmanirrahim, tutup semuanya. Lalu di rumah zikirlah, zikir petang. Sebelum maghrib. Kira-kira setengah jam itu paling telat itu, ya. Setengah jam kita udah di rumah semua. Setelah dia lakukan, malam kedua dia nelfon saya setelah itu, ya. Alhamdulillah anak saya malam jadi tenang. Jadi saya tentu masuk, Pak. Ketika pintu rumah kebuka, jendela kebuka, dia masuk. Ustadz, ventilasi kita kan terbuka semua. Apa dia nggak bisa masuk? Enggak. Ketika kita menutup pintu dan menutup jendela dengan membaca nama Allah, mengamalkan sunnah, maka satu rumah itu sudah Allah bentengi. Gitu ya. Ada orang luar masuk. Orang luar ini harus masuk baca bismillah. Masuk rumah baca assalamualaikum untuk bismillah. Masuk rumah baca bismillah, baru assalamualaikum. Karena dalam hadis dan sunnah yang sahih, Rasul mengatakan kalau masuk rumah dan kamu baca bismillah, maka setan yang mengekor di belakang kamu, dia tidak akan mampu masuk. Dia berkata kepada kawan-kawannya, balik-balik cari mangsa lain, nggak ada tempat masuk di rumah ini. Jadi kita kalau masuk rumah itu baca bismillah, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum nanti. Atau ketemu orang dari luar, assalamualaikum boleh, masuk rumahnya bismillah. Paham? Iya, masuk pintu. Nggak mungkin masuk jendela kan? Nggak masuk rumah. Kalau halaman nggak ada masalah.
Baik. Tadi satu lagi ya, Ustaz. Naam, yang mana? Waktu jin itu kuat itu yang menjelang maghrib, sama satu lagi tadi Menjelang terbitnya matahari. Ya. Dan waktu itu jangan coba-coba tidur. Jangan coba-coba tidur. Mangsa setan. Dia akan digerogoti oleh setan. Akan masuk setan melalui hidungnya. Apalagi kalau sempat udahlah. Dari sini masuk, dari mulutnya. Ya. Setan ini jahatnya minta ampun. Dia cari siapa yang tidur. Makanya kalau kawannya yang udah terlanjur di dalam berhasil meninambobokkannya, telat dia dari subuh, maka apalagi sampai menjelang matahari terbit masih tidur, maka setan-setan yang di luar sudah berhasil masuk. Jadi dia orang nih, lihat makin lama dia makin malas beribadah. Lama kelamaan sifat-sifat munafik akan muncul kepada dirinya.